Oke, saya akan lanjutkan untuk nomor 3, yaitu rata-rata genap dan ganjil. Maksudnya tuh program menghitung rata-rata untuk genap dan menghitung rata-rata untuk ganjil. Yang pertama pasti mulai siapkan memori N, terus I, terus gen tuh genap, terus gan tuh ganjil, R1 itu R1 tuh untuk genap. Ya, R1 untuk genap, R2 tuh untuk ganjil, N1 itu untuk per banyak suku di genap, sama N2 tuh banyak suku di ganjil. Terus dalam bentuk integer, input N, terus simpan 0 di gan, simpan 0 di gen, terus simpan 0 di N1, simpan 0 di N2, terus masuk pengulangan I sama dengan to N. Terus kita pakai if di sini karena penyataan kondisinya jika if I modulus 2 sama dengan 0 terpenuhi, maka hitung gen plus I simpan di gen dan hitung N1 plus 1 di N1 nyimpannya. Terus I plus plus jika tidak terpenuhi, masuk if selanjutnya, yaitu jika if else if I modulus 2 tidak sama dengan 0 terpenuhi, maka hitung gan plus I simpan di gan, lah ganjil cuk. Ganjil salah tipu kan. Dan hitung N2 plus 1 di N2 jika tidak terpenuhi, langsung proses I plus plus. Maksudnya kan dua else ini memenuhi, langsung I plus plus sampai nilai itu tidak penuhi lagi. Terus proses gen setelah keluar dari ruangan, proses gen per N1 disimpan di R1. Ini untuk rata-rata genap. Terus gen bagi N2 disimpan di R2. Berarti ini untuk nampil ke rata-rata ganjil. Terus tampilkan R1, nampil ke nilainya, nampil ke R2 nya, terus program itu berakhir. Dalam bentuk shadow code bisa kayak ini, var n I gan R1 R2 N1 N2 dalam bentuk integer. Ini kurang integer, tipu puluh cuy, integer. Terus bjen read n gan 0 simpan di gan, 0 disimpan di genap, 0 di N1, 0 di N2. Terus for pengulangannya I sama dengan to menuju N, bjen if I modulus 2 sama dengan 0, gen bjen gen plus 1 disimpan di gen, N1 plus 1 disimpan di N1. Dan kenapa nih 000 ini untuk apa? Supaya nilainya diketahui 0, biar program ini tidak basing naruh angko, karena kan ini kan langsung N1 dikeluar ke langsung, tidak lagi itu. And terus else if ini kan kalau if yang pertama tidak terpenuhi, maka masuk ke if kedua, I mod kurang dari sama if I modulus 2 tidak sama dengan 0, then ini then bukan the, then bjen ini then bjen gan sama dengan ganjil plus 1 N2 sama dengan N2 plus 1 disimpan di N2, terus N keluar, terus I plus 1 untuk mengulangi itu semua. Terus R1 sama dengan genap dibagi N1 disimpan di R1, terus ganjil dibagi N2 disimpan di R2. Terus nampilkan rata-rata genap sama R1, rata-rata ganjil sama R2. Flowchartnya kayak ini, start and gan nih, masuk ke if ini, ngecek kalau dia terpenuhi, langsung ke sini, langsung proses yang ini, langsung I terus masuk ngulang lagi nih. Ini kan pasti dimulai dari 1 nih, tidak mungkin ini terpenuhi, berarti memenuhi dulu. Ini kan false, masuk sini terpenuhi, ke sini, ke ini, masuk sini kan 2 naik, jadi kan I plus plus 2 terpenuhi, ini terpenuhi, terus 3 ke sini, terus itu berulang-ulang. Terus kalau ini N-nya sudah sampai ketemu sampai yang diinginkan, kondisinya tidak terpenuhi lagi, maka dia keluar dari perulangan dan masuk ke sini, menghitung nilai ganjil dan genap yang lagi diketahui R1 R2, terus nampil ke hasilnya, terus N.
Kalau bentuk codingannya gini nih, integer n, i, gen, gan, r1, r2, n1, n2. R1 tuh rata-rata genap, R2 tuh rata-rata ganjil, sin. Terus ini kan nyimpen 0 di gan, N1, N2. Terus for pengulangan I1 sama dengan 1, I kurang dari sama N, I lebih dari I plus plus. Terus if kondisi pertama I modulus 2 sama dengan 0, gen plus I disimpan di gen N1 ditambah 1 disimpan di N1. Kalau if yang ini tidak terpenuhi, maka else if selanjutnya I modulus 2 tidak sama dengan 0, gan plus I N2 plus sama 1 tutup kurung. Jadi misalnya ini kan R1 terus gan bagi 1 terus gan bagi N2 terus sampai ke rata-rata. Nah misalnya ini kan misalnya kita N nya kita buat 2, I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 2, masuk ngecek apakah 1 adalah modulus 2 menyisakan 0. Tidak, maka fungsi selanjutnya yang terpenuhi yaitu I modulus 2 tidak sama dengan 0. Maka gan yang I kan karena itu 1, jadi gan dari 0 ditambah 1 disimpan jadi 1, gannya tuh 1. Terus yang ini juga 0 tambah 1 sama dengan 1. Oke, terus selanjutnya 2. I sama dengan 2, I kurang dari sama dengan N 2 atau kurang dari sama dengan 2, ya. Terus apakah if I modulus 2 sama dengan apakah 2 modulus 2 sama dengan 0? Ya, maka kondisi pertama terpenuhi. Gen plus I sama dengan I N1 plus gen berarti 2 ditambah 0 berarti 2 disimpan di gen. Terus itu juga tadi 0 tambah 1. Terus perulangan kita masuk lagi ke I plus plus. Jadi 3 kurang dari sama dengan 2 tidak terpenuhi, maka keluar dari perulangan. Genap tadi ada 2 dibagi 1, terus R2 ada ganjil tadi 1 per 1, maka rata-rata genap adalah 2, sedangkan rata-rata ganjil ada 1. Nih kita kalau nyoba, kalau kita coba run, salah, rata-rata genap 2 dan rata-rata ganjil 1. Oke, N itu suku bilangan yang banyak atau deret matematikanya.